Hello everybody, welcome back with me in this channel bersama gue Rafli di sini, dan gue hari ini akan bikin podcast bersama Agung Prasetyo. Dan mohon maaf di podcast kali ini suaranya agak sedikit jelek karena ini masih pertama kali, gue juga belum mengerti banget soal podcast. Nanti akan diperbaiki setelahnya. Ya udah, daripada kebanyakan banyak bacot, langsung aja kalian dengarkan. Ini dia Rafal Channel Podcast episode Ada Apa Dengan 2020. Drop it. Yo, what's up, Gung? Jelas lo tiba-tiba langsung kayak gitu, anjir. Kan gue udah opening tadi. Jadi gimana nih? Pengen gimana? Gue lagi mau mencari topik. Topiknya itu ada apa dengan 2020? Kayaknya 2020 ini tahun yang sangat bikin jatuh cinta gitu loh. Terus? Menurut lo? Aneh dah ini dah. Gue belum pernah tahu bikin konsep kayak gini. Ini pertama kali Rafal Channel. Menurut lo kenapa 2020 gini amat gitu loh kalau menurut lo? Kan gue bukan merencanakan tahun ini tuh bakalan ngapa-ngapain, bukan gue, Fli. Iya, tapi emang lu gak ada rencana apa gitu tahun ini? Apa gitu rencana yang gagal tahun ini gara-gara COVID? Banyak Kan? Gue kesel banget sih. Terutama bukannya sombong, bukannya apa sih. Saya tidak jadi kayak Eropa ya tahun ini. Gara-gara COVID ini. Dibatalin. Gak apa-apa. Itu tandanya lu harus main-main di Indonesia aja, jangan di Eropa. Banyak-banyak bersyukur ya. BTW, gue mau coba datanya dulu. Gue cari datanya COVID udah berapa hari ini ya di Indonesia. Udah lihat datanya, gue hari ini berapa? Yang sembuh 350 masalah. Yang sakit 309 meninggal 390-an. Pokoknya bedanya 20-an gitu masalah. Oh, berarti udah deket dong bedanya dong. Berarti udah ada penambahan signifikan kan? Ya, semoga aja. Nih, oke, ini udah ada. Oke, di sini 12 April yang positif udah terkonfirmasi menjadi 4.241 kasus. Yang hari ini positifnya adalah 399 orang. Wow. Kayaknya ini sejauh ini paling banyak ya, gue. 399 orang ini. Kurang tahu deh. Tapi hari Gua ini gak update banget. yang meninggal itu menambah 46 orang. Jadi yang meninggal berarti 373 orang. Ini dari Kompas. Bedanya 20-an kan, yang sembuh 350 berarti. Iya, yang sembuh 359. Nah, Sejauh ini yang paling banyak ya sudah pasti Jakarta ya. 2044 kasus. Hari ini aja tambahnya 91. Gue belum baca banget tentang kasus ini gitu. Kok bisa mengerikan banget ini? Bukan mengerikan aja, asik. penyebarannya doang sih yang berbahaya. Saya penyakitnya enggak ya? Enggak terlalu. Nah, lu sendiri takut enggak, gue? Enggak. Kenapa? Ya karena gue percaya diri, positif thinking. Positive thinking ya. Iya. Jadi ya udah. Gue percaya diri aja kalau gue sehat-sehat aja. Karena suges yang positif tuh bisa nimbulin sesuatu yang baik juga buat kesehatan lu. Sesuai tema kita, ada apa 2020? 2020 ini udah banyak banget kasus. Peristiwa lah, bukan kasus sih. Awal tahun, bener-bener awal tahun, hari pertama tahun ini banjir. Lalu Januari agak akhir, legend basket tinggal. Itu udah takdir sih kalau. Peristiwa tuh yang ini, Fli. Apa sih namanya? Yang bisa menyebabkan anggapannya KLB lah gitu loh. Ke dunia luas ya, ngapain ke basket ya? Kalau itu kan pribadi gitu loh. Tapi Iya, berdukanya emang banyak. Cuman kan yang merasakan lebih ke personal gitu loh. iya, lebih personal sih. Itu sebelum corona kan kita sempat banjir kan? Banjir lagi kan? Yang ada meme orang sikat gigi. Lu tau gak sih yang orang sikat gigi di Iya. Itu kampret banget. Terus abis itu corona 3 Maret ya, 3 Maret apa 2 Maret, 2 orang pertama di Indonesia kan. Depok. Emang Depok bukan Indonesia? Iya, gue bilang Depok gitu, masih Depok, emang Depok. Ini orang-orang Depok serang dia nih. Depok tidak dianggap sama Indonesia. Enggak, Fli, jangan dimasukin, Fli. Ntar gue dia Gue doang, jadi ini adalah konten AdSense. ya kalau yang nonton yang banyak. Iya sih. BTW ini kalian bisa dengerin sambil tiduran aja karena videonya tidak penting, karena saya cuma ngasih video gameplay aja. gameplay tembak-tembakan, saya ganti-ganti aja.
lanjut lagi ke ada apa dengan 2020. Dan kemarin itu ada kasus lagi Gung, yang gunung anak Krakatau meletus. Katanya dentumannya kedengeran. Lu emang dengar juga? Klarifikasi itu bukan suara dentuman, itu bukan suara dari anak Krakatau. Iya, gue juga udah dengar itu. Tapi lu dengar gak itu? Dengar. Nah, pada saat itu gue dengar dari jam 12 sampai jam setengah 3. Oh, gue gak dengar setengah 12-nya. Pokoknya gue kan jam 1 itu tidur, inget banget. Katanya teman gue di sosmed semua rame denger dentuman gak, terus kaca pada goyang. Kalau kaca kayaknya gue enggak sih. Sampai sekarang masih jadi misteri kan? Itu suara apa? Iya. Gue mikir, gue tuh bingung gitu kan. Ini jam segini siapa anjir? Lu tahu kan kayak orang lagi jalan tapi kayak kesel gitu tuh, injek-injeknya jalannya. Kayak entah kakinya tuh lebih kayak jeduk gitu. Pada saat itu juga malamnya BMKG udah mau konfirmasi bahwa itu bukan suara dari anak Krakatau kan. Itu langsung tuh trending topik Twitter, isinya nomor 1 itu kiamat, nomor 2 itu Dajjal, nomor 3 Imam Mahdi. Gimana menurut lo? Parah sih. Maksudnya gue nggak tahu ya, ini kayak pandangan gue sendiri, opini gue sendiri. Agak resah sih, gelisah juga gitu loh ngelihat suatu peristiwa tapi di konspirasinya tuh sampai segitunya. Oke, boleh peristiwa ini lu jadiin kayak sarana untuk lu bertobat, itu oke, boleh, tapi jangan terlalu bener-bener apa-apa disangkut pautin konspirasi inilah apalah itulah gitu kan. Kok kayak ya udahlah, kalau udah lu tahu kayak gitu cukup dengan lu kasih informasi yang bener. Kalau perlu ya lu emang mau tobat ngajak-ngajak gitu kan, kasih pokoknya informasi yang berkaitan dengan itu, tapi jangan terlalu dilebih-lebihin lah, dikonspirasiin ke yang inilah bakalan kayak gini-gini nanti gitu. Kita berkaca aja di tahun 2012 deh. Oh, itu mengerikan sih. Bagi gue itu mengerikan banget. Gue inget banget pada saat hari kiamat di konfirmasi sama Mama Loren itu. Gue inget banget itu tahun 2009. Itu gue nangis seharian karena gue baru 12 tahun pada saat itu. Sampai dibuat film gitu loh. Dan apa gitu kan, kayak apa sih, masa iya gitu kan. Yang lebih lucu lagi kan itu diprediksinya tanggal 21 Desember 2012 ya. Dan itu gue seharian ngeliatin awan tuh, ngeliatin matahari, ini matahari terbenam di mana, terbit di mana. Nggak, sebelum lu mikir yang kayak gitu, gini aja deh lebih gampangnya. Kalau misalkan lu setiap tidur, lu selalu mikir nggak lu itu bakal kebangun nanti pagi atau enggak? Itu aja dulu sih. Jadi ya udahlah gitu loh. Tahu-taunya nggak bangun lagi gimana? Gitu. Ya makanya lebih gampangnya sih itu, percaya aja lah. Terus beralih ke Glenn Fredly meninggal, lu sedih kan? Pasti. Jujur ya, ini jujur banget nih gue nih. Apa? Gue tuh orangnya apa sih, kalau misalkan empati ya, gue kurang ada aja gitu empati gue gitu. Gue jadi kayak ya udah gitu kan, turut berduka aja gitu. Tapi lo ngefans gak? Cuman satu Adu Rayu itu dia yang nyanyi ya? Iya, Adu Rayu dia sama dua Tulus. Lagu doang yang gue tahu. Adu Rayu itu dia sama Tulus. Adu Rayu sama yang Kasih Putih itu doang sih gue tahu. Terserah lu nggak tahu? Yang mana? Terserah. Oh, tahu. Cuman gue nggak begitu suka, jadi cuman dua itu doang. Gue kira hoax, soalnya sekarang kan banyak banget hoax ya. Gue bingung dah kenapa sih orang Indonesia tuh demen banget bikin hoax. Orang Indonesia doang apa orang luar juga ya? Orang Inggris, asal lu tahu nggak nih berita orang Inggris yang ini? Karena termakan hoax bahwa virus corona itu bisa menyebar lewat internet 5G. Nah, di Inggris tower 5G itu dibakar 3. Coba deh lu cari. Gua nggak tahu itu benar apa nggak. Cuman gua baca kemarin. Ini kalau ada gua masukin gitu aja ya di videonya ya. Coba aja. Iya, kalau ada ntar gua masukin di videonya nih. Ini beritanya kalau ada. Kalau nggak ada berarti masih gameplay Spider-Man. Asli, gua kaget kan. Lah, ini orang Inggris ngapa gitu loh. Kocak banget, maksudnya virus bisa lewat internet tuh gimana gitu loh. Terus dibakar gitu, itu kan tower 3 loh, 5G itu dibakar. Terus komen-komennya pada bilang, budaya kami jangan diambil juga dong gitu. Budaya kita banget itu hoax. Gampang buat termakan hoax, parah sih. Itu emang, gue juga gak tahu sih jalan pikir orang yang bikin berita-berita kayak gitu tuh kemana gitu. Kalau ini pasti lo tahu kan, kalau hoax soal corona bisa menyebar dari dari HP Xiaomi. HP gue Xiaomi nih bos. Makanya. Terus kita yang pakai Samsung kan
Samsung dari Korea juga ada COVID, berarti kita juga bisa kena dong. Kocak emang. Berarti semua kalau emang dari Cina doang kan COVID di mana-mana, bukan di Cina doang. Berarti bisa menyebar lewat apapun. Gak tahu, makanya ya dia nggak mikir kali ya itu tuh bakal bisa jadi dosa jariah gitu. Iya. Ditanya kamu dosanya apa ya tuh? Nyebar hoax, aduh. Neraka isinya penyebar hoax semua, aduh. Ngomongin hoax ya, hoax apa yang paling lu pernah percaya? Terus tiba-tiba tau-tau itu hoax paling besar ya tapi ya, yang lu percaya tau-tau dia itu hoax. Gelang power balance. Iya. Itu gue beli anjir. Terus gue ngerasain juga. Mana seimbangnya anjing. Itu katanya bisa menambahkan keseimbangan ya. Ini gelang bisa menyeimbangkan tuh anjing apaan ya, astagfirullah. Kalau menurut gue hoax pertama di Indonesia itu nomor Mr. Gepeng gitu. Gue gak tahu. Lu gak tahu Mr. Gepeng? Apaan itu? Coba deh lu ceritain. Itu tuh di SD biasanya di toilet. Enggak, gue gak tahu. Di toilet itu. Tapi kayaknya pernah denger deh. Tapi gue gak tahu. Jadi itu dulu ada yang suka nulis di toilet atau enggak ngirim BC. Yes. Itu anjing tuh emang BC tuh kayak gitu tuh di BBM. Terus jangan ditelepon. Ini nomor telepon Mr. Gepeng. 7-nya 7 kali. Tuh, kesel gue beneran dah semenjak gue pakai BBM tuh hidup gue nggak tenang anjir. Iya. Hoax dulu banyak banget di BBM. Broadcast kalau misalkan gak gue sebar bakalan kenapa-napa. Iya. Anjir. Makanya kita dan ada itu beban. Gue sebar. Emang aja. Ada beban tersendiri kalau kita nggak nge-share. Dulu juga gue kan SMP ya pakai BBM ya, SMP kelas 1 lah kalau nggak salah. Ada kayak gini, misalnya mohon maaf agak agama dikit, malam nifsu saban, kami sekeluarga minta maaf, sebarkan juga kalau kamu memaafkan saya. Itu pernah nggak kayak gitu? Iya. Ya kan lo orang maaf-maafan tinggal maaf-maafan aja, lu minta maaf, gue maafin, itu selesai gitu. Kenapa harus di BC gitu? Iya anjir. Makanya gue ya udahlah. Gue kalau broadcast itu sekarang apa sih? Udahlah, gak peduli. Bukan broadcast tapi forward, dan itu berada di WhatsApp. Iya, forward sekarang juga ada. Gue kalau isi grup WhatsApp keluarga besar gitu ya, isinya kalau nggak hoax gitu. Terus kita mau negur nggak enak gitu ya. Lu pernah nggak sih pengen keluar dari grup WhatsApp keluarga besar gitu? Karena hoax. Kalau gue sih keluarga gue nggak pernah nyebar. Soalnya nggak ada yang ngobrol. Oh, nggak ada yang ngobrol keluarga besar lu di WA? Nggak ada. Jadi kalau kita mau tentang corona, misalnya ada apa-apa tentang corona, itu tuh disalin dulu, beritanya benar. Udah ada kok kalau misalkan kalian mau yang valid datanya tuh tentang corona tuh ada kok linknya, Fli. Kasih aja Fli nanti, Fli. Apa tuh? http://covid.go.id kalau nggak salah. Iya, kalau nggak kalian ya carinya jangan berita terpercaya banget .blogspot.com. Jangan yang blogspot lah. Ada kan Tribun News, ada Kompas, ada SCTV yang kalian klik berita terpercaya banget .blogspot.com. Kayaknya Indonesia ini kurang pengetahuan soal Blogspot, bahwa Blogspot itu adalah website yang kita bikin secara gratis. Blogspot, WordPress, banyak sih. Jadi kita siapapun bisa bikin hoax. Dan jangan salah juga kalau misalnya kalian ke Kompas, kalian lihat di Twitter tiba-tiba ada atasnya headline-nya Kompas, tapi tulisannya misalnya itu agak-agak hoax. Itu menurut kalian hoax, jangan langsung kalian share. Itu bisa diganti. Sekarang soalnya gampang gitu kan ngedit-ngeditnya kayak gitu, tinggal dihapus gini-gini, ditiban, tulis yang baru gitu loh. Iya, itu udah gampang banget kok. Sekarang udah banyak yang bikin hoax dengan cara kayak diganti apanya sih, bukan pakai, tapi kagak pakai Photoshop, dia pakai kayak inspect gitu loh, Gong. Lu tau gak sih? Enggak. Ya pokoknya kalau lu klik kiri ada inspect itu, terus kita I know. Terus kita bisa ganti tulisannya. Jadi tulisannya masih tulisan di Kompas TV, jadi fontnya sama, tapi tulisannya kita ganti. Nah itu yang bahaya sebetulnya. Kayak waktu itu lu dapat nggak, Gung, yang Jakarta akan ada penyemprotan kominfo.go.id, websitenya bener, tapi pas gue buka taunya website not available. Itu kan orang udah baca doang tapi nggak diselidikin kan, error gitu kan. Iya, taunya titiknya 2. Harapan gue sih ya semoga jangan terlalu gampang inilah. Terus ke
ke ini loh, apa sih? Apa? Gampang ke sudut. Terus katanya gawe nggak boleh ya? Gue belum baca beritanya, tapi kayaknya pernah denger deh. Sebenarnya kan lebih ke ibadahnya gitu kan. Kalau misalkan emang sampai Idul Fitri, ya berarti kan otomatis terawih di rumah gitu kan. Tapi gimana sih Lebaran tanpa sholat Id, terus tanpa salam-salaman ke rumah-rumah, itu kan, aduh, sedih gak sih? Iya, gue aja sedih banget ini kalau nggak ada. Gue nggak ada terawih aja sedih. Gue nggak boleh ada salam-salaman. Terus kita THL-nya ditransfer gitu. Si goblok mikirin THR. Ya iyalah, itu adalah budaya Indonesia lah THR. Mentang-mentang lu udah kerja THR. Ya harus tetap dapet lah. Ya lu udah kerja harusnya ngasih, bukan Ngasih dapet. juga, dapat juga. Susah amat. Kalau gue netral, dapat enggak, ngasih enggak. Soalnya kerja belum, Dapat terus Udah udah gede. gede, jadi nggak dapet. padahal kan justru yang lebih butuh kita ya. Asli bos. Kita tuh jajanannya bukan permen gitu loh. Iya. Kita jajanannya kuota. Ya Allah, ini gue sedih banget sih, apa namanya, selama belajar di online gini, kuota gue benar-benar parah banget. Iya sih, gue juga. Lu pakai wifi asli. Enggak, gue belum selesai ngomong setan. Gue juga ini ya, apa, nomor gue pakai hilang lagi, nomor TI gue. Jadi nggak bisa pakai prabayar. Ini gue pasca bayar. Apa sih kompor? Nomor TI gue hilang. Jadi gue sekarang nggak bisa pakai prabayar. Tapi bisa aja sih beli kartu baru. Nah, Indosat gue ini pasca bayar. Jadi gue udah langganan internet setahun. Jadi nggak bisa nambah-nambah lagi. Nah, gue pengen beli kartu baru. Gue belum gajian, belum punya duit kita. Ya Allah, kartu beli cuman paling 7,5 anjir. Ngerasain Lebaran di sini tuh beda banget sama di kampung. Soalnya kalau di sini kan paling abis sholat Id, terus maaf-maafan ke rumah gini. Tar, abis itu mungkin pada jalan-jalan. Kalau di kampung gue itu sholat Id. Kampung lu di mana dulu? Itu Kampung lu di mana? Kasih tahu dulu. Iya, pokoknya kampung gue di Jawa Tengah deh. Kalau abis sholat Id, dia tuh nggak langsung maaf-maafan. Emang tradisinya begitu gitu loh. Jadi maaf-maafannya itu besoknya gitu. Jadi sehari habis sholat Id itu paling cuman apa kayak biasa gitu, masih kerja, ngarit gitu kan, kalau tani gitu, terus paling makan ketupat ya, apa sih ya, pokoknya itulah semacam itu. Nah, besoknya baru dari pagi udah siap-siap sampai sore pun itu tetap masih muter-muter beli. Kalau gue sih karena gue nggak terlalu banyak yang ininya, paling dari pagi sampai zuhur selesai istirahat gitu kan, sorenya baru gue ke tempat yang saudara gue yang jauh gitu. Itu lebih seru kayak gitu karena di sana tuh apa ya, paling ya udah nikmat aja gitu. Kalau misalkan sapa-sapaan di kampung tuh kayak kita ketemu ayo rame gitu loh, bawaannya tuh seneng aja gitu. Tapi kalau gue di kampung gak ada siapa-siapa. Di kampung itu gue gak ada siapa-siapa. Nah, seru berarti. Iya, di kampung gue gak ada siapa. Orang keluarga gue semuanya rata-rata di Jakarta. Nenek gue di Jakarta, om gue di Jakarta, tante gue di Jakarta. Yang di kampung paling nenek gue, tapi bukan nenek kandung gitu. Nanti kan makanya gue kalau lebaran itu di kampung gue nanti banget sih. Lu mendingan di rapid test, terus korbannya bakalan naik melonjak, apa enggak rapid test? Buat ngecek itu? Iya, yang ngecek, tapi kita semua tes gitu. Lu mendingan rapid test apa enggak? Nah, kalau rapid test itu kita akan ada penaikan yang sangat drastis pasti, karena kan orang yang tadinya nggak mau tes, tahu-tahu tiba-tiba ketahuan dia corona. Aduh, ini bukan bagian gue, Pli. Sebenarnya itu kan katanya corona itu bisa reactivated kan, bisa muncul lagi gitu loh, sesuai imunitasnya. Jadi walaupun udah dinyatakan sembuh juga bisa lagi, cuman kan jangan sampai. Makanya kayaknya rapid test kayak kata gue waktu itu melihat di ILC
nggak terlalu buat ngecek dia itu ada corona atau enggak ya kayaknya. BTW di Wuhan tuh ada rapid test nggak ya? Nggak tahu. Coba gue cari rapid test. Oh ini udah ada ya di 1 day yang lalu Surya Karya ID. Gue nggak tahu ini hoax apa enggak. Rapid test 1065 orang di Jakarta positif corona. Berarti udah apa belum sih rapid test ini? Kalau udah berarti ada yang di Indonesia. Iya, kalau udah berarti ini pengelonjakan angka ini yang sangat tinggi. Berarti benar-benar karena rapid test kan belakangan ini kan naiknya 300-400 sekian kan. Ya, rapid test kan udah dipakai kalau nggak salah. Emang udah ya? Gue belum update banget sih soalnya. Kan waktu itu udah datang tuh alat bantu. Berarti udah ya? Kayaknya ya. Udah. Orang ada yang rapid test. Bukan nggak tahu rapid test atau apa nggak. Cuman pokoknya pengecekan drive-thru. Oh, berarti bagus. Berarti ini udah ada penaikan pengelonjakan yang sangat tinggi. Nah, berarti insya Allah kita lagi semoga kelar lah nih masalahnya sehingga tidak bertambah banyak lagi. Ya kalau menurut gue sih kayaknya insya Allah ya semoga udah sebelum puasa lah. Tapi kayaknya emang iya deh. Mau soalnya udah dikonfirm buka tanggal 25. Semua udah pada confirm buka tanggal 25 April. Tahu nggak kalau Indonesia sama India itu bisa kata WHO bisa jadi Nomor apa sih? Gue lupa namanya. Hah? Nomor 1 yang ini ya. Bukan, India sama Indonesia itu bisa jadi tempatnya corona kalau nggak salah. Gue nggak tahu, lupa Tempatnya apa in apa gitu, gue lupa tulisannya gimana. Tapi kayaknya tempat kayak, lo tau gak sih kayak di Amerika itu kan sekarang jadi apa ya, aduh gue lupa apa dia. Gue nggak tahu dah. Ya, Amerika pokoknya, kan sekarang paling banyak tuh. Iya 500.000. Nah itu dia jadi tempat kayak apa ya, aduh lupa gue bener. Inaktif. Bukan inaktif mah, apaan? Apa dong? Lupa gue apa ya, gue lupa. Itu Pokoknya ya. ini berbahaya lah ya. Iya, bahaya gitu. Kacau nih. Pokoknya semoga sih sebelum Ramadan udah kelar sih harapan gue. Gue udah pengen banget ketemu teman-teman. Pede, bisa kok. Gue juga Di Indonesia bisa lah. Gue sebetulnya juga pede Orangnya sih. kuat-kuat. Soalnya sekarang yang sembuh udah makin banyak, udah pertambahannya lebih besar daripada meninggal. Terus angka positifnya juga makin cepat yang ketahuan. Jadi kan kalau udah ketahuan lu akan di karantina kan. Tanggal 25 sih gue penasaran tanggal 25 benar-benar udah buka semua apa belum. Masa tidak ada buka puasa bersama tuh ini? Biasa aja lah, buka bersama yang penting bisa sama keluarga. Atau kayak ini kali ya, stylenya yang ada di cerita cintakunya Radit. Yang mana? Buka bersama, nah itu kita video call, buka bareng. Bukanya bareng-bareng. Bisa. Itu buka bersama, definisi banget itu. Yaudah Gung, jadi orang yang mendengar ini bisa sambil tiduran, atau kalian yang langganan YouTube Premium bisa dengar pakai di motor. Atau gue kayaknya pengen upload di Spotify, jadi orang bisa dengerin sambil di motor gitu. Anjir, emang bisa Spotify bisa upload ginian? Bisa lah, malu nggak tahu? Gue udah tahu. Gue kira lagu-lagu doang. Lu nggak tahu ya Spotify banyak podcast? Nggak tahu. Banyak Spotify podcast. Gue sekarang dengerin podcast bola mulu. Oke. Ya udah, itu aja sharing ya gue. Ya. Judulnya berbagi pendapat. Judulnya adalah ada apa dengan 2020? Style by Corona dan apa namanya? Gunung Krakatau. Anak Krakatau, Bos. Anak Krakatau. Bukan Gunung Krakatau ya. Zaman Corona dan anak Krakatau. Oke, jangan lupa subscribe channel ini juga. Jangan lupa like, share. See you guys on next video. Bye. Dadah.